Agama kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini semua? Alhamdulillah, hari ini kita masuk di Jumat pertama untuk belajar agama dalam bulan Ramadan. Anak-anak masih semangat? Insya Allah ya, harus tetap semangat walaupun kita berpuasa. Tapi belajarnya jangan sampai loyo. Nanti Allah nggak suka sama orang-orang yang cepat lemas. Karena Muslim yang baik itu adalah Muslim yang kuat. Oke ya? Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran agama kita akan membaca doa. Seperti biasa, before we have studied, raise your hand. Let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Miss cek dulu ya, blur atau tidak. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan belajar pelajaran agama Islam. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua buku dari pelajaran agama kelas 3. Nah, sudah isi kemarin evaluasi kenaikan kelasnya. Sudah baca-baca kembali buku agamanya. Hebat anak-anak Miss. Nah, sekarang kita di bulan Ramadan ini akan mereview pelajaran agamanya pada bab 8 tentang tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Kita sudah pernah belajar ya, nggak apa-apa kita ulang-ulang lagi, insya Allah semakin mantap persiapan ujian kita ya. Nah, alhamdulillah anak-anak Miss juga pasti sudah tahu apa itu tawadhu, apa itu ikhlas, dan apa itu mohon pertolongan. Tapi kita akan sama-sama mengulang lagi, mereview kembali, kita flashback ke belakang tentang pembelajaran pada bab 8 ini. Oke? Baik ya. Nah, sekarang Miss mau tanya sama anak-anak Miss, apa itu tawadhu? Nah, tawadhu artinya rendah diri. Nah, jadi anak-anak Miss bisa buka ya buku di halaman 75. Balik boleh 76. Di poin B, pengertian tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Sudah dibuka bukunya? Nah, jadi tawadhu ya tadi yang kita bahas ya. Nah, jadi tawadhu itu adalah artinya rendah diri. Dan ketika kita merendahkan diri, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita boleh merendahkan diri kita sendiri, artinya kita tawadhu, kita menunduk, walaupun kita banyak mungkin yang kita lakukan, tapi kita tidak boleh pamer. Itu namanya tawadhu. Nah, ketika kita mulai tawadhu, artinya merendahkan diri, kita nggak boleh menjatuhkan orang lain. Kita tidak boleh sambil mengejek orang lain. Misalnya gini, alhamdulillah tahun ini saya mampu menyumbang sedekah untuk yayasan anak yatim sejumlah sekian juta. Saya sangat senang karena saya sendiri yang mampu melakukannya, sedangkan teman-teman saya satu sekolah tidak ada yang mampu. Nah, boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Ataupun oh, hari ini saya ada rezeki bawa pizza ke sekolah, mau bagi sama teman-teman. Alhamdulillah saya ini orang kaya, saya mau bagi-bagikan sama orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekolah. Boleh nggak? Sementara semua teman kita bagikan, artinya menurut kita dia yang tidak mampu. Sebenarnya ketika kita mau bersedekah, baik nggak? Baik. Misalnya kita mau bawa jus ke sekolah untuk teman-teman, baik nggak? Baik. Tapi tidak boleh menjatuhkan harga diri mereka. Tidak boleh sambil membanggakan diri dan menjelekkan mereka. Itu hal yang tidak baik. Anak-anak Miss nggak ada ya seperti itu ya? Ada nggak anak-anak Miss seperti itu? Tidak, karena itu adalah hal yang tidak baik dan tidak patut dicontoh. Seperti itu ya. Nah, jadi
hmm, ketika kita merendahkan diri, artinya kita tidak boleh merendahkan orang lain. Itu juga dijelaskan di halaman 77. Nah, tawadhu secara bahasa artinya rendah diri. Rendah hati. Nah, tapi bukan rendah diri. Kita juga tidak boleh merendahkan diri kita sehabis-habisnya, seperti itu ya. Nah, dalam pengertian yang luas, tawadhu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Nah, jadi rendah hati adalah yang merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berbesar hati pada masa sulit dan teguh dalam kepasrahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dimaksud dengan tawadhu ini artinya kita merendah diri boleh, tapi di hadapan Sang Maha Pencipta. Nah, Sang Maha Pencipta ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita boleh merendah serendah-rendahnya karena memang kita ini tidak ada apa-apanya nak dibandingkan apapun, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mampu, satu-satunya zat yang mampu menciptakan apapun. Jadi kita memang harus merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah. Nah, bayangkan ibadah itu merupakan kebutuhan kita. Bukan kalau misalnya nanti kita beribadah kita Allah nanti Allah senang kita beribadah. Sebenarnya itu bukan untuk keperluan Allah. Ibadah itu adalah untuk keperluan kita. Kemana nanti kita akan kembali. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita melakukan sholat itu untuk Allah, sementara sebenarnya sholat itu untuk kita sendiri. Nah, makanya kita di hadapan Allah harus merendah. Kalau kita pun mohon berdoa, kita juga harus meminta, ya Allah, hamba ini adalah orang yang lemah, orang yang tidak mampu melakukan apapun tanpa campur tanganmu ya Allah. Nah, dan memang itu benar. Kita bukan hanya mengada-ngada ketika kita mengatakan seperti itu. Bayangkan jika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Contohnya seperti corona sekarang. Bayangkan corona yang kecil seperti itu mampu membinasakan ribuan manusia di muka bumi. Itu atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti menitipkan pembelajaran dari corona. Misalnya kita jadi lebih sering bersama keluarga, kita jadi bisa belajar bersama ayah dan ibu, kita juga lebih menghargai miss yang ada di sekolah, kita juga merindukan teman-teman yang biasa belajar bersama. Masih banyak sekali hal positif yang Allah berikan dengan dibangunkannya si corona. Nah, begitulah jika Allah sudah berkehendak. Makanya kita harus sangat tawadhu ketika kita berhadapan dengan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham. Baik, yang kedua ikhlas. Nah, ikhlas ini juga dibagi kepada dua. Nah, artinya itu dibagi kepada dua. Yang pertama menurut bahasa. Kalau menurut bahasa seperti kita bilang ya awal, dia itu murni, dia itu jernih, dia itu bersih. Itu ikhlas. Karena asal kalau kita bilang ikhlas nggak, nah, artinya jernih nggak hatinya, bersih nggak hatinya, seperti itu ya. Nah, ikhlas kalau dari bahasa bisa dikatakan jernih, bisa dikatakan bersih, bisa dikatakan murni. Itu kalau dari kita lihat dari sudut bahasa. Sedangkan kalau kita lihat dari istilah atau kehidupan sehari-hari, ikhlas itu adalah pembersihan perbuatan dari pamrih atau pujian manusia. Pamrih itu adalah pujian manusia. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena kita ingin orang lain memuji kita. Nah, itu adalah hal yang harus kita hindari. Jadi tidak boleh kalau kita melakukan sesuatu itu kita mau dipuji. Misalnya tadi kita bantu teman yang dia dijahili orang, terus bilang, masa kamu gak ucapin terima kasih, tadi saya udah tolong. Nah, itu tidak boleh, karena kita harus membantu seseorang dengan ikhlas. Jadi kalau kita tidak ikhlas, nanti malaikat gak bingung nanti catatnya ini amal baik atau amal buruk. Kalau kita berharap pujian orang lain, padahal tindakan kita sudah bagus, tindakan kita menolong teman tadi sudah hebat, tapi karena kita niatnya ingin dipuji oleh teman, ingin disanjung oleh teman,
Jadi tidak jadi di amalan baik dicatatnya, malah dicatat di amalan buruk. Rugi enggak? Ruginya sama siapa? Sama diri kita sendiri. Padahal tadi kita hampir dicatat di amal yang baik. Jadi nanti kalau ada timbangan kita berat ke baik. Tapi kalau hati kita sudah kotor, sudah dinodai dengan yang lain, maka timbangannya akan berat ke kiri atau berat ke bagian neraka. Nah, sekarang tinggal anak-anak Miss nih, maunya kemana? Membersihkan hatinya menjadi ikhlas atau mengotorinya dengan keinginan dipuji, keinginan disanjung, keinginan dielu-elukan oleh teman-teman dan guru-guru. Nah, artinya apapun yang kita lakukan, bersihkan dulu diri kita. Kita harus niatkan, aku ikhlas menolongnya, saya ikhlas ingin membantunya. Jangan mencari pujian seperti itu. Penjelasan tentang ikhlas ada di halaman 77. Lanjut. Nah, ada lagi ini tentang mohon pertolongan. Kita manusia minta tolongnya sama siapa? Sama siapa? Ayo. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita manusia ini adalah makhluk yang dhaif. Dhaif itu apa? Makhluk yang lemah. Nah, segala sesuatu kita pasti perlu bantuan. Nah, jadi tapi ketika kita mengharapkan bantuan, kepada siapa kita mohon? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mampu membantu kita dalam keadaan apapun, bahkan yang tidak terfikir oleh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu, seperti corona ini. Jika Allah berkata, misalnya kita berada di sekitar orang corona, jika Allah berkata kita tidak akan kena penyakit corona, maka kita tidak akan kena. Nah, pernah dengar kan kata-kata kun fayakun? Ketika Allah berkata jadi, maka akan terjadi, maka jadilah. Nah, makanya kita ketika ada masalah, kita curhatnya ke siapa? Ke Allah, jangan curhat ke manusia. Kalau curhat ke manusia, mungkin dia bisa memberi nasihat, tapi tidak bisa sepenuhnya membantu. Jikapun membantu, itu adalah hatinya yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu kita. Nah, jadi kita ketika ada masalah langsung saja menuju kepada Allah. Kita ceritakan masalah kita sama Allah, supaya Allah langsung yang akan menolong kita dengan perantara apa yang Allah inginkan. Nah, jadi ketika kita mohon pertolongan, anak-anak sudah tahu ya harus minta tolong ke siapa ya. Nah, jadi kalau dijelaskan tentang mohon pertolongan itu artinya apa? Mohon pertolongan itu artinya minta tolong atau minta bantu. Nah, kita sebagai manusia pasti banyak sekali butuh bantuan. Nah, sering sekali kita minta tolong. Mintakan sama manusia itu terlebih dahulu kita harus minta tolong sama Allah. Sebelum kita memohon kepada manusia, sebelum kita minta tolong kepada manusia, tidak memohon ya, memohon hanya kepada Allah. Sebelum kita meminta bantu kepada manusia, kita minta tolong dulu sama Allah. Ya Allah, misalnya, ya Allah, saya perlu uang, ya Allah, lunakkanlah hati seseorang untuk bisa memberikan saya pinjaman uang. Atau ya Allah, mudahkanlah rezeki saya, ya Allah, saya jualan, ya Allah, luluhkanlah hati seseorang untuk membeli dagangan saya, dan sebagainya. Masih banyak sekali cara bagaimana Allah bisa membantu kita. Nah, sudah paham sampai di sini? Alhamdulillah, jika sudah paham, kita akan menutup kelas kita hari ini. Kita akan baca doa. Boleh angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Tetap semangat puasanya, tetap beramal soleh, tetap rajin berzikir, rajin sholat, rajin ngaji di rumah, tapi juga tetap harus rajin belajar. Tetap semangat di rumah. Bisa akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.